Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Pengurus Musyawarah Jamiatul Muslimin, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pandai, dan juga para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tentunya pertama sekali itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Ta'ala kita diberikan kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur, diberikan lebih daripada yang lain-lainnya, dan juga nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih menganut daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku yang muslimat yang dirahmati Allah. Judul kita malam hari ini yaitu Lailatul Qadar. Kalau berbicara masalah Lailatul Qadar, kita semua sudah mengenal apa itu Lailatul Qadar. Tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu salah satu yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, jikalau hamba Allah pada saat itu menemukan atau Allah berkehendak kepada hamba-Nya, Allah memberikan Lailatul Qadar pada seseorang itu, di situ segala amal ibadahnya langsung Allah jawab. Apapun mau kita, apapun permintaan kita, silakan. Tetapi tidak seluruhnya hamba Allah berikan tertentu. Ada sistem. Lailatul Qadar itu adalah sebuah penentu dari amal ibadah manusia di akhir-akhir bulan Ramadan. Adalah 10 malam terakhir. Kita ini Pak sudah termasuk semifinal ini Pak. Coba ya, semifinal bro. Tahu itu semifinal bro? Saya bukan tahu. Jadi kita ini malam 10 malam terakhir ini adalah penentu kita di hadirat Allah. Nah, sama sepertinya pemain sepak bola. Kita ada yang namanya babak penyisihan. Kalau babak penyisihan Bapak Ibu, grupnya itu ada grup macan lah, grup botak lah, macam dan sebagainya, nama grup ramai Pak. Ini itu semua diundang. Coba ya, ada undangannya. Ada yang dari Bumiayu, ada yang di Mekarsari, ada yang dari Bukit Timah, Bukit Datuk, Belintung, Sungai Sembilan, semua ada grup. Di bawah ramai Pak, lapangan itu Pak.
Tapi setelah masuk ke babak semifinal dah berkurang Pak. Karena dari saring. Ya. Artinya tak bermain di saat itu siapa yang gugur. Nah, yang masih bisa main-main. Dari umpamanya 50 grup yang tampil di babak penyisihan sampai di babak semifinal mungkin tinggal 15 lagi. Makin kurang Pak. Betul Pak ya? Betul ya Bu? Ada yang hobi berbola ini Bu? Nah ini semua Bapak dulu kan? Bapaknya hobi bola, saya pun hobi bola Pak. Selalu nengok di lapangan apa ni? Simpang 4 apa? Purnama. Itu. Nah, ada itu lapangan bola. Suka saya lagi soalnya. Nah, setelah masuk semifinal Pak, sudah mati sedikit masuk ke babak semifinal lagi. Tadi babak penyisihan, semifinal, babak final kita malam hari ini makin disaring Pak, makin disaring. Siapa yang menang, siapa yang bertahan. Ya. Tentunya di saat babak final ini makin kecil Bu, makin sedikit grupnya, tinggal grup 1, 2, 3 pilihan. Apakah dia nomor 1, nomor 2, nomor 3? Sama kita nih Pak. Kita ini babak final malam ini sampai akhir. Karena sudah masuk 10 malam terakhir kita ini. Betul Bu? Kata Rasul, carilah Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Di malam ganjil. Karena Rasulullah itu paling suka hal yang ganjil-ganjil. Nah, di malam yang ganjil ini bukan berarti di malam yang genap kita tak hadir. Kata Pak Ustaz itu malam ganjil. Bila datang, itu Lailatul Qadar itu malam ganjil. Malam genap tak datang itu. Berarti tak lengkap. Setiap ada yang ganjil pasti ada yang genap. Berarti harus ganjil, harus ada benarnya. Nah, setelah itu, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini malam-malam yang terakhir, 10 malam terakhir, maka sesuai kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita termasuk sudah babak final ini sudah penentu Bapak Ibu, termasuk ada iman di hadapan Allah. Tidak tergiur kita di luar. Tiada bagaimanapun suasana di luar yang membuat hati kita kuat di luar, kita tetap masih masuk dalam Bapak Ibu. Nah, jadi Lailatul Qadar ini salah satu amalan yang kita dapatkan di hadapan Allah itu pahalanya yang luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ dinyatakan apapun permohonan itu Allah langsung menjawab doa kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini tentu ada suatu perjuangan. Tentu harus ada suatu perjuangan kita. Yang pertama, kita selalu hamba Allah agar untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya kita selalu banyak melakukan apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Jangan hanya seketika di bulan Ramadan kita sibuk, tapi di luar Ramadan kita tinggalkan. Tidak Pak. Sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah harus persiapkan. Makanya ada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dilatih kita untuk yang namanya puasa sunat.
salah satu latihan kita untuk menuju ke puasa yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ada persiapan. Jangan tatkala di bulan Ramadan saja kita hanya untuk memenuhinya. Syaratnya itu sebelum masuk bulan puasa kita sudah mempersiapkan diri. Nah, yang pertama, orang yang ada persiapannya, ikhlas dia memasuki bulan Ramadan dan penuh perhitungan, insya Allah dia akan selamat. Kenapa? Dia tidak berpikir hal apapun yang terjadi nantinya, dia tetap hadir di rumah Allah. Sekarang ini kalau Bapak, ini termasuk Pak kita, berarti kita dah gol satu. Itu ujian Allah Bapak Ibu. Orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya, bakal di perjalanan di bulan Ramadan nanti akan gol. Artinya apa? Orang yang tidak biasakan dirinya sebelum Ramadan, masuk di bulan Ramadan, dia mengharapkan, kata Pak Ustaz, itu Lailatul Qadar, tapi tak ada persiapannya sebelum bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan antara di pertengahannya dia tidak hadir langsung. Ada persiapan tak? Tapi kalau ada persiapan di awal, selalu kita mengisinya, insya Allah itu akan bertahan sampai akhir bulan Ramadan. Maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan syarat yang pertama itu persiapkan untuk sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Allah nilai itu semua. Yang kedua, agar kita mendapati Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, kita mencukupi segala amal ibadah yang Allah lakukan, yang Rasul lakukan, baik yang wajibnya, yang sunatnya, puasanya, mungkin ditambah sunat duhanya, banyak berzikir, ya. Itu salah satu, ya. Nah, persiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayang-bayangkan manusia bagaimana kondisi Lailatul Qadar kita, dijelaskan bahwasanya setiap orang yang menemukan Lailatul Qadar, maka dia terbangun antara sadar dan tidak sadar. Itu Bapak Ibu. Antara sadar dan tidak sadar, itu kita akan seperti samanya perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah. Maka Allah akan menggerakkan diri manusia itu, akan aku beri dia Lailatul Qadar tanpa ada sepengetahuan isi rumah satu pun. Dalam kondisi keadaan tidur, tapi dia sadar dan tidak sadar. Ya. Dia hadir, anginnya sangat luar biasa, dengan kehadiran seperti datangnya sesuatu pada dirinya, tetapi itu tidak menakutkan pada dirinya, karena Allah sudah memperkuat dirinya. Nah, ya. Kalau tidak Allah berkuat, Pak, dengan datangnya Lailatul Qadar kita tidak sanggup untuk menerimanya. Karena yang hadir itu bukan sedikit para malaikat, Bapak Ibu, ya, yang namanya kita sudah dilantik oleh Allah jadi raja di saat itu. Seluruh malaikat memperlihatkan kita dalam kondisi ini. Maka Allah beri kuatkan iman kita. Nah, jadi antara sadar dan sadar kita dalam satu rumah ini, walaupun kita tidur berdampingan pada kasur itu, ataupun bisa kita sedang berzikir kepada Allah, ya. Anak istri kita di belakang sedang berzikir kita, di tengah malam Allah berikan, dan anak istri kita tidak tahu kita dalam kondisi kita mendapati Lailatul Qadar.
Tetapi dengan suatu hal, Lailatul Qadar ini salah satu anugerah yang sangat luar biasa. Jikalau manusia itu menemukan dan Allah langsung memberikan kepada hamba-Nya apapun dia inginkan, Allah mengabulkan dalam hidup. Maka kita bersungguh-sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya pernah kejadian, tetapi saya tanya salah satu para ulama, itu bukan Lailatul Qadar, Ustaz. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat seketika saya mau bertahajud, ya, mau sholat malam, saya buka pintu Bapak Ibu di dapur, penjejer Pak katanya Pak, dari besar sampai yang kecil. Melihat saya Bapak Ibu, teringat saya terdekat-dekat, ya Allah minum wajah doa kita langsung. Aduh pada tidak, ya, tidak. Maka dijelaskan para ulama itu, Lailatul Qadar itu pada saat kita pengharapan kepada Allah dengan sadar dan tidak sadar. Itu tidak terasa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu amal ibadahnya sangat luar biasa dan tidak sanggup menyaingi daripada umur-umur orang-orang yang terdahulu yang sampai ribuan tahun. Kalau kita mendapati Lailatul Qadar pada setiap tahunnya melebihi daripada umur-umur mereka. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini 10 malam terakhir, mari kita untuk selalu jangan sampai kita tidak mencukupinya pada saat-saat di malam takbir Bapak Ibu. Mari kita dekati, ini kita sudah termasuk orang-orang yang menjaga malam-malam selama bulan Ramadan. Kita sudah mampu beriktikaf walaupun pada saat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk kita beriktikaf. Sudah kita tidak membiarkan, kita pikirkan bagaimana keadaan kita di rumah Bapak Ibu. Kita melaksanakan musola ini dengan bertafakkur, memohon ampun kepada Allah, walaupun dalam sesaat, namun kita bisa menghabiskan selama bulan Ramadan. Ini sudah membanggakan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu dapat saya sampaikan berkaitan masalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diketemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapati Lailatul Qadar dalam hidup kita, dan apapun yang kita permohonan kepada Allah dengan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita baik di siang maupun malam hari senantiasa mendapat ridha dari Allah